Selamat datang di channel Literatus. Dari 74 fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara kopi sianida, dapat diketahui bahwa majelis hakim tampaknya menggunakan teori mencocok-cocokkan atau cocoklogi terhadap setiap kejadian-kejadian yang dialami Jessica, dari sejak Jessica di Australia hingga saat Jessica berada di Indonesia. Ini artinya, vonis penjara 20 tahun Jessica adalah berdasarkan pertimbangan cocoklogi, bukan pertimbangan bukti-bukti, sebagaimana lazimnya dalam perkara pidana, terutama pula peristiwa pembunuhan berencana. Supaya saya tidak dinilai mengarang cerita, mari kita bersama-sama menyimak fakta-fakta persidangan pada kasus kopi sianida. Jessica memesan 2 koktail dengan dosis alkohol tinggi. Bahwa benar untuk membalas kebaikan korban Mirna dan suaminya yang pernah mengajak terdakwa makan malam di Bumbuden, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tanggal 8 Desember 2015, terdakwa Jessica hanya memesan 1 gelas minuman Vietnamese ice coffee tanpa ada cemilan, sedangkan minuman untuk terdakwa dipesannya 2 gelas koktail, yaitu Old Fashioned dan Sazerac, merupakan minuman jenis gentleman yang biasanya dipesan oleh lelaki karena kadar alkoholnya jauh lebih banyak dari koktail jenis wanita. Sebagai teman, sebaiknya Jessica meminum pesannya setelah Mirna tiba di Olivier. Bahwa sekalipun terdakwa tidak memesan minuman VIC bersama dengan korban Mirna, namun 2 gelas minuman koktail sudah terlebih dahulu diminum terdakwa sampai habis, hingga satu-satunya minuman yang belum terminum adalah VIC yang diperuntukkan kepada korban Mirna sebagai tanda bukti persahabatan, yang seharusnya sebagai teman. Sebaiknya minuman koktail tersebut diminumnya ketika temannya Mirna telah tiba di tempat. Es kopi Vietnam Mirna telah disiapkan jauh sebelum Mirna datang. Bahwa minuman VIC yang diperuntukkan terdakwa kepada Mirna telah disajikan oleh saksi Agus Triono ke meja 54 jauh sebelum korban Mirna datang ke Cafe Oliver. Koktail yang dipesan Jessica dapat membuat orang mabuk. Bahwa koktail yang dibuat saksi Johannes kepada terdakwa Jessica bisa membuat orang mabuk karena minuman koktail yang dipesan terdakwa tersebut jenis gentleman yang biasa dipesan oleh laki karena kadar alkoholnya lumayan banyak, apalagi kalau diminum berlebihan atau 2 gelas sekaligus. Hanya Jessica yang keluar dari grup WA. Bahwa setelah meninggalnya korban Mirna, hanya terdakwa yang keluar dari grup WA Billy Blue Days, sementara saksi Hani dan Vera tetap berada di dalam grup WA tersebut. Jessica sudah membuat catatan terkait peristiwa kematian Mirna. Bahwa setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum berkaitan dengan meninggalnya korban Mirna dengan membuat catatan atau note pada handphone iPhone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016. Pada saat itu terdakwa belum diperiksa sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Ketika Mirna datang, pipet sudah ada di dalam gelas es kopi Vietnam Mirna. Bahwa ketika korban Mirna mengaduk minuman VIC yang telah tersedia di depannya, pipet sudah berada di dalam gelas. Terdakwa Jessica tidak fokus melihat bahwa korban sedang mengaduk kopi tersebut, hingga akhirnya korban Mirna meneguk kopi tersebut lewat sedotan, dan langsung korban Mirna mengatakan, "It's awful." Kopinya tidak enak, parah, seperti dituturkan oleh saksi Hani di persidangan. Jessica tidak mau mencicipi kopi Mirna. Dan seketika itu tangan korban Mirna mengibas-ibaskan tangannya ke mulut sambil menolakkan kopi tersebut ke depan terdakwa supaya dicoba dicicipi terdakwa. Namun terdakwa hanya menciumnya dengan mengatakan baunya tidak enak. Akan tetapi terdakwa tidak berani mencicipinya. Kopi yang diminum Mirna mengandung natrium sianida. Bahwa kopi yang diminum oleh korban Mirna tersebut mengandung natrium sianida. Jessica tidak mengira Hani akan ikut juga. Bahwa terdakwa sengaja memesan hanya 1 gelas minuman Vietnamese ice coffee untuk Mirna karena terdakwa sebelumnya tidak mengira saksi Hani turut datang bersama korban Mirna ke Cafe Oliver.
Jessica tidak tahu siapa yang pertama dipeluknya. Bahwa terdakwa Jessica tidak mengira saksi Hani turut datang bersama korban Mirna, maka ketika terdakwa Jessica berpelukan dengan kedua temannya, terdakwa secara spontan dan jujur mengatakan, tidak tahu siapa yang lebih dulu dipeluknya, apakah saksi Hani atau korban Mirna. Jessica memiliki masalah pribadi dengan Mirna. Bahwa secara alami ketika korban Mirna memeluk terdakwa Jessica, telah terjadi jarak dari korban Mirna. Tidak seperti saksi Hani, begitu erat berpelukan berdua, membuktikan bahwa di antara terdakwa dengan korban Hani ada masalah pribadi. Mirna dan Hani tiba di Olivier, dan Mirna langsung duduk di tengah. Bahwa sekira pukul 17.18 WIB, korban Mirna dan saksi Hani datang ke restoran Olivier, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54. Lalu korban Mirna duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi VIC. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, "Ini minuman siapa?" Dan terdakwa menjawab, "Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau." Kemudian korban Mirna mengatakan, oh ya ampun, untuk apa pesen dulu? Maksud gue nanti aja pesannya, pas gue datang. Thank you, udah dipesanin. Mirna mengaduk kopinya sebelum diminum. Bahwa setelah korban Mirna mengambil gelas berisi VIC, dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung minum VIC melalui sedotan, sekitar 20 ml cairan VIC. Jessica tidak berpikir untuk pesan cemilan. Bahwa terdakwa tidak pernah terpikirkan akan menyediakan makanan tambahan atau semacam camilan selain satu gelas VIC untuk korban Mirna. Karena selain terdakwa Jessica telah meng-close bill, juga terdakwa Jessica tidak mengira saksi Hani datang bersama korban Mirna. Hani melihat es kopi Vietnam Mirna, warnanya kekuningan. Bahwa ketika VIC diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna memenuhi VIC dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dan mengatakan, "Nggak enak banget. This is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan ke depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan terdakwa Jessica kalau dirinya barusan meminum 2 gelas koktail yang berdosis alkohol tinggi. Hani mencicipi dan merasakan kopi tersebut pahit dan lidahnya seperti terbakar. Agus, pegawai Olivier, kebetulan melewati meja 54 dan melihat kopi Mirna berwarna kuning seperti kunyit. Mirna kemudian pingsan, kejang, dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Bahwa melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC dan dirasakan pahit, sedikit panas, dan lidah serta pedas, sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi Nadila tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kunyit. Lalu sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum VIC, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa, dengan keadaan mulut mengeluarkan buih, bubble, dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang, hingga akhirnya meninggal dunia. Ketika Mirna kondisinya pingsan, Jessica tidak membantunya. Bahwa melihat kondisi korban Mirna seperti itu, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan menelpon saksi Arif Setiawan Sumarko, yaitu suami korban Mirna, sementara terdakwa duduk berdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti dilakukan oleh saksi Hani. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban,
sebagaimana pelatihan yang telah diberikan saat minggu pertama terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia. Melihat Mirna pingsan, para pegawai Olivier langsung menuju meja 54 untuk membantu Mirna. Bahwa setelah korban Mirna kolaps di meja 54, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Oliver yakni M. Gentil Adilolo alias Ileng selaku GM restoran Oliver, saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar, saksi Agus Triyono, saksi Rosi Ratnadila selaku server, dan beberapa karyawan restoran Oliver lainnya menghampiri meja 54 untuk memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VSC yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna VSC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Jessica menggaruk tangannya. Bahwa saat para karyawan restoran Oliver berusaha untuk menolong korban Mirna di sofa meja nomor 54, meminta terdakwa Jessica untuk keluar dan berdiri dari sofa tersebut. Dan pada saat terdakwa keluar dan berdiri dari sofa 54, terlihat terdakwa menggaruk tangan pada pakanannya. Dewi pegawai Olivier mencicipi minuman Mirna dan langsung muntah-muntah. Bahwa saksi Devi Krisnawati Siagian selaku head bar penasaran atas kopi yang diminum oleh korban Mirna tersebut. Akhirnya dia pergi ke pantry untuk memeriksa VSC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VSC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas atau membakar di lidah serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma VSC juga menyengat, bukan seperti aroma VSC normal. Dewi menghampiri Jessica dan menyuruh Jessica untuk membantu temannya Mirna. Bahwa setelah mencicipi VSC di pantry, saksi Devi Krisnawati Siagian kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit, sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan saat itu ikut mengangkut korban Mirna ke kursi roda. Pegawai Olivier yang lain ikut mencicipi minuman Mirna. Bahwa saksi Dewi Krisnawati Siagian yang mencicipi VSC tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi VSC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VSC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air kran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma VSC tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VSC normal. Ada 10 pesanan kopi Vietnam pada hari itu. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Oliver ada 10 pemesan Vietnamese coffee hot maupun ice. Namun hanya minuman VSC pesanan terdakwa Jessica saja yang bermasalah mengakibatkan korban Mirna meninggal dunia akibat minum kopi tersebut. Sampai di klinik, Mirna masih hidup dan kemudian dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo oleh suaminya. Bahwa sesampainya di klinik sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Joshua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif atau suami korban untuk membawa korban Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo, Jalan Hos Cokroaminoto 3133 Menteng, Jakarta Pusat. Mirna sudah meninggal ketika sampai di rumah sakit Abdi Waluyo. Bahwa setibanya di rumah sakit Abdi Waluyo sekira pukul 18 WIB, saksi Dr. Primayudo selaku dokter jaga pada rumah sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam kondisi
nadi tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada, atau dinamakan juga death on arrival, DOA. Dokter di Rumah Sakit Abdi Waluyo tidak sempat mengambil sampel darah Mirna. Bahwa selama dalam pemeriksaan korban di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Dokter Jaga Dr. Prima Yudo tidak sempat mengambil sampel darah dari korban untuk mengetahui apa yang terkandung dalam darah saksi korban, dengan alasan pengambilan darah tersebut bukan kapasitasnya, tetapi kapasitas dokter forensik. Mayat Mirna tidak pernah diotopsi, hanya mengambil sampel cairan lambungnya saja. Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian Mirna tidak pernah dilakukan otopsi selain melakukan pemeriksaan lewat pengambilan sampel pada lambung Mirna. Mayat Mirna diformalin oleh Dokter Jaya. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, jenazah korban Mirna diembalming oleh ahli patologi forensik Jaja Surya Atmaja selaku dokter Rumah Sakit Darmais dengan cara memotong bagian korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian menyemprotkan 3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. Dewi Pegawai Olivier menyerahkan gelas dan kopi bekas minuman Mirna ke polisi. Bahwa anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan ke Cafe Oliver atau TKP, dan saksi Dewi Krisnawati Siagian kemudian menyerahkan gelas VIC dan botol yang berisi sisa kopi yang diminum korban Mirna kepada anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut. Polisi meminta Dewi Pegawai Olivier membuatkan es kopi Vietnam sebagai pembanding. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 kira pukul 23.30 WIB, anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat meminta kepada saksi Dewi Krisnawati Siagian untuk membuatkan VIC pembanding yang kemudian diserahkan oleh saksi Dewi Krisnawati Siagian ke Polsek Tanah Abang untuk kemudian pada tanggal 8 Januari 2016 dipindahkan seluruhnya ke dalam botol air mineral kosong dengan pertimbangan agar tidak tumpah. Bukti kopi Mirna dan cairan lambung Mirna diperiksa. Bahwa barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh korban Mirna diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 10.30 WIB dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat atau bahan beracun dan atau bahan berbahaya. Inilah barang-barang bukti yang disita polisi. Barang bukti yang disita dari TKP: 1 gelas sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi kurang lebih 150 ml, selanjutnya disebut BB1. 1 botol sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi kurang lebih 200 ml, selanjutnya disebut BB2. 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 350 ml yang dibuat oleh pihak Cafe Oliver, selanjutnya disebut BB3. 1 buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml, selanjutnya disebut BB4. Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban: 1 buah toples berisi lambung, selanjutnya disebut BB5. 1 buah toples berisi empedu dan hati, selanjutnya disebut BB6. 2 buah spuit berisi urin, selanjutnya disebut BB7. Pengambilan sampel tubuh mayat Mirna baru dilakukan setelah 3 hari kematian Mirna. Selanjutnya proses pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 hari sejak kematian korban Mirna, dan juga proses embalming atau pengawetan yang telah dilakukan terhadap korban jenazah korban Mirna turut mempengaruhi terurainya ion cyanida atau CN maupun ion tiosianat atau SCN. Hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan cyanida yang masih tersisa di dalam lambung korban atau BB5, yaitu sebanyak 0,2 mg per liter dengan pH 5,5. Ada 2 macam bentuk racun cyanida.
Bahwa bentuk racun natrium cyanida atau NaCN ada dua macam, yaitu berupa kristal menyerupai gula pasir serta dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil berbentuk segi empat dengan ukuran kurang lebih 1,5 kali 1,5 kali 1 cm, berwarna putih dan bersifat hygroskopis atau mudah menarik uap air dan mudah larut dalam air. Racun sianida sangat mematikan. Bahwa racun natrium cyanida bersifat korosif, dapat merusak benda yang dikenainya, serta mempunyai sifat racun yang sangat tinggi dengan dosis mematikan untuk satu orang dengan bobot berat 60 kg adalah 171,42 mg. Rata-rata volume sekali sedot untuk ukuran sedotan wanita. Bahwa volume sedotan rata-rata atau normal untuk perempuan sekali sedot dengan menggunakan sedotan plastik Cafe Oliver adalah kurang lebih 20 ml sesuai berita acara pengujian penambahan cyanida pada minuman VIC nomor lab 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016. Pada suhu ruang, penguapan sianida semakin cepat dan berbau seperti buah almond. Bahwa pada suhu yang tinggi atau di atas suhu ruang, maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya. Yang terjadi ketika meminum racun sianida. Apabila diminum, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, napas cepat, kejang-kejang, sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Jangan lupa dukung channel ini.